Hai guys, welcome back to my video. Long time no speak. Kali ini gue mau update seputar kehidupan gue. Dan karena ini udah di penghujung tahun, gue mau ngomongin tahun 2024 versi gue. Tahun ini bener-bener kalau bisa dibilang tuh tahun yang gila. Tahun yang life changing. Tahun dimana gue banyak melakukan hal-hal baru. Dan tahun yang benar-benar berkesan. Banyak hal di tahun ini yang terjadi yang pastinya masuk ke core memori gue. Dan gue bakal share apa aja itu dan apa yang gue dapet dari tahun 2024 ini. Hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan gue di tahun ini. Yang pertama mulai dari menikah. Jadi gue tahun ini lamaran sekaligus menikah. Gue lamaran di bulan Agustus, kemudian gue menikah di bulan Oktober. Kemudian hal besar yang kedua adalah gue pindah ke Semarang. Jadi kalian akan melihat dalam video-video YouTube gue mendatang, logat gue akan semakin Jawa Tengah. Pakai dai, dao, iya, i, a, o. Dari sebelumnya yang logat medok Jawa Timuran, lebih kasar. Mungkin lama-kelamaan gue udah akan mulai kepengaruh dengan logat Jawa Tengah yang lebih halus. Karena istri gue adalah orang Semarang. Kemudian hal besar yang ketiga adalah tahun ini adalah tahun dimana gue paling radikal mencoba opportunity baru. Apa aja itu? Nanti gue bakal jelasin satu persatu. Kita mulai dari menikah terlebih dahulu. Ini keputusan yang besar. Gue pacaran sama istri gue itu 1,5 tahun pas ketika kita menikah itu. Mulai dari Mei tahun 2023. Kita gak banyak basa-basi ya. Sat-sat aja. Mei 2023 gue pacaran. Mungkin sekitar November 2023 gue udah mulai ngomongin tentang pernikahan dan lain sebagainya. Akhirnya setelah diatur, kedua keluarga bertemu, itu peristiwa yang cukup deg-degan juga sih tahun lalu. Tapi semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Dan akhirnya di-decide, oke, lamarannya di tanggal 17 Agustus, sambil upacara waktu itu. Kemudian menikahnya di tanggal 5 Oktober kemarin. Untungnya, puji Tuhan, semuanya lancar. Ya adalah pasti minus-minusnya sedikit. Tapi overall acara-acaranya berjalan sesuai rencana, berkesan, yang penting tuh happy. Pokoknya gue selalu ngomong ke istri gue, Olive, kita mau acara sebesar apapun atau sesederhana apapun, yang penting kita happy. Udah itu aja. That's it. Yang penting kita happy. Dan karena memasuki fase pernikahan ya, waktu pemberkatan nikah itu kan selalu ya mengucapkan terima kasih ke orang tua, say gratitude for them. Gue benar-benar terharu sih di sana dan itu benar-benar peristiwa yang seperti menemplak gue, memflashback semua kenakalan gue, keribelan gue kepada orang tua gue. Tapi sepanjang hidup gue sadar di momen itu, bahkan di tahun-tahun di hari-hari mendekati gue menikah, gue sadar bener kalau apapun yang orang tua gue lakuin, mau itu kesannya gak enak untuk gue waktu hal itu dilakukan. Misal, lu gak boleh pergi sampai subuh-subuh, gak boleh pergi malam-malam. Semua larangan-larangan, baik kecil maupun besar, itu semua mereka lakukan untuk kebaikan gue doang. That's it. Itu aja, mereka cuma pengen lihat anaknya happy. Jadi gue semakin gue semakin terenyuh, gue semakin bersyukur banget gue punya orang tua yang luar biasa seperti mereka. Dan semenjak tahun lalu ya, gue semacam diberi revelation gitu. Kalau orang tanya ke gue, goals lu apa sih dalam hidup? Gue cuma jawab sesimpel, gue mau bahagiain orang tua gue. Gue mau lihat mereka happy. Gue mau bikin mereka bisa melancong sana sini, jalan-jalan, udah gue aja yang tanggung semuanya. Itu goal utama gue dalam hidup. Ya sekarang ketambahan istri, pastinya harus membahagiakan istri. Tapi sebagai anak kepada orang tua itu belakangan ini itu yang semakin kuat
dalam hidup gue ya. Gue mau lihat orang tua gue happy karena cintanya mereka ke gue, jasanya mereka ke gue itu luar biasa besar. Dan itu semakin nyata ketika gue memasuki pernikahan ini dan akhirnya harus berpisah dengan mereka. Jadi gue bersyukur banget punya orang tua yang seperti itu. Dan gue juga disadarkan bahwa waktu kita ini sementara aja gitu. Kita cuma hidup mungkin 80-90 tahun. Setelah itu kita meninggal. Jadi apa sih yang mau kita cari selain kita semakin dekat sama orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang menyayangi kita dan membahagiakan mereka. Udah itu aja sih. That's it. Jadi melalui memasuki fase pernikahan ini gue semakin sadar bahwa ya udah, circle lu semakin kecil, lu nggak perlu menyenangkan semua orang, lu pilih hubungan yang berkualitas, bukan hubungan yang berdasarkan kuantitas saja, tapi lu manage hubungan itu untuk istri lu, untuk anak-anak lu nanti, untuk orang tua lu juga, untuk teman-teman terdekat gitu, lebih berfokus pada relationship yang berkualitas. Itu yang gue dapat memasuki fase yang ini. Dan ya, ini sekarang gue udah masuki pernikahan bulan kedua. So far so good. Ya pasti ada kejutan sana sini, sifat-sifat yang mungkin belum sempat terlihat waktu pacaran akhirnya muncul, tapi nothing huge, nggak ada yang besar atau gimana. Ya doakan semoga ya terus lancar dan terus harmonis, saling support gitu. I love you, Olive. Oke, hal besar kedua, kemudian pindah di Semarang. Kenapa gue pindah di Semarang? Karena per November tahun lalu, gue tuh kan mulai join usaha orang tua gue. Gue mulai bantu. Dan usaha orang tua gue ini ada cabang di Semarang juga gitu. Pertama kali gue pacaran sama Olive, gue sih mikirnya ya udah Olive yang gue bawa ke Surabaya gitu. Tapi di lain sisi gue juga mikir, nanti kalau di Surabaya Olive ngapain ya? Kalau gabut juga kasihan juga. Sementara mungkin kalau gabung kerjaan sama gue juga belum tahu juga mau diperbantukan di mana gitu. Sedangkan Olive sendiri membantu orang tuanya di sini gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, gue aja yang pindah ke Semarang. Tentunya setelah diskusi sama orang tua, diskusi sama Olive juga, akhirnya gue decide untuk pindah ke Semarang. Dan ya so far gue suka Semarang men. Walaupun memang kecil dibandingkan Surabaya. Surabaya kan ada Surabaya Timur, Surabaya Barat. Tapi Semarang ini walaupun cuma Semarang atas, Semarang bawah, tapi gue enjoy banget sih. Gue suka kotanya, just a little nice city, you know. Tapi juga develop, banyak mall-mall baru akan dibangun, Pakuan bakal bangun di sini. Banyak restoran-restoran juga udah masuk, Sushi Hero pun udah masuk, Union udah masuk. So yeah, not bad. It's actually a pretty good city, you know. Dan ini juga located di tengah, dekat ke Jakarta, dekat ke Surabaya. Jadi so many opportunities here. Dan itu yang gue pengen gali lebih dalam. Keliling kemana-mana paling jauh di Semarang ini travel setengah jam itu udah dibilang jauh. Melainkan kalau di Surabaya itu kan bisa sejam, kadang bisa sejam 15 menit gitu. Jadi ya enaknya itu ya, kemana-mana dekat. Kemudian juga secara biaya hidup juga lebih murah di sini. Makan-makan di restoran pun lebih murah daripada Surabaya. So ya, ada plus minusnya lah pasti. Tapi anyway, kalau mau ke Surabaya pun gue tinggal nyetir naik mobil 3,5 jam, 3 jam udah sampai. Naik kereta 3 jam sampai. Kereta juga ada yang murah 100.000 Ambarawa Express, ya kan? 4 jam sampai. Jadi ya gak masalah sama sekali gue pindah ke Semarang. Kemudian yang ketiga, opportunity baru yang gue coba. Yang pertama, gue mulai aktif lari lagi. Dan akhirnya tanggal 1 Desember kemarin gue udah melengkapi bucket list hidup gue, lari full maraton pertama kali di Singapura. Dan itu gila banget sih. Turns out, walaupun gue tidak mencapai waktu yang gue inginkan, 6 jam 18 menit, gue finishnya 6 jam 47 menit.
Jadi gue perlu latihan lagi. Tapi anyway, yang penting finish, dapat medali, masih di bawah cut off time, aman bro. Jadi gue sekarang latihan terus, latihan long run, latihan strength. Tahun depan harus ikut maraton lagi. Maybank. Kemudian gue juga ngonten ya. Lari ini gue ngonten. Gue bikin Instagram namanya Running. Entah kenapa ya, pokoknya tahun ini gue nggak terlalu bergelut di pikiran gue, nanti bikin akun lagi buat apa ya. Tapi gue cuma ya udahlah lakuin aja. Gue bikin akun Instagram lah, apalah semuanya juga. Salah satunya juga sebenarnya untuk gue sendiri sih. Nanti kalau gue tua, gue liatin, oh gila ya, gue dulu lari training full maraton kayak gini gitu. Ya buat jurnal gue aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan bermanfaat untuk orang lain juga lebih baik gitu. Itu bonusnya aja. Selain Running, gue juga bikin akun Andro Diecast. Karena gue pengen share juga mengenai hobi gue, diecast gini ya, 1:64. Yang gue gak bisa stop beli. Tapi gue juga tahu diri ya, kalau terlalu mahal gue juga tidak mau. Karena nanti bokek. Dan puji Tuhan, di TikTok gue udah punya 8.200-an follower, di Instagram 5.000-an follower, dan itu semua organik. Dan lewat hobi-hobi ini tuh seperti apa ya, stress reliever aja deh guys. Gue gak perlu kewajiban harus ngepost seperti apa, kayak se-strict apa, ini just to men-shiftingkan lah segala kepenatan pekerjaan ini, gue salurkan ke hobi-hobi gue ini. Kalau misalkan nanti memang terus bisa beneficial, bisa profitable, ya puji Tuhan gitu kan. Bonus aja buat gue. Kemudian gue juga mencoba beberapa venture baru dalam bisnis gue. Tahun lalu gue bikin yang namanya Nets Animation Studios. Kalian bisa follow Instagramnya di sini. Kemudian tahun ini gue sama istri gue mau mencoba bikin hampers and souvenirs gitulah guys. Gue mulai dengan hampers yang seasonal dulu, event-event besar, acara besar seperti Chinese New Year, Lebaran, Christmas gitu. Pokoknya hajar aja, coba aja. Ya semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Gue juga mau bikin satu produk juga, yang nanti sebenarnya produk ini fungsinya adalah untuk mensupport yang gue kerjakan sekarang bersama orang tua gue juga sih. Jadi so many things to do, apalagi di akhir tahun ya, setelah gue udah selesai dengan kesibukan pernikahan, kemudian gue mulai fokus ke opportunity baru ini. Dan ya itulah tahun 2024 gue. Tahun ini gue juga travel ke banyak kota dan banyak negara. Di Januari itu gue pergi ke Vietnam untuk pertama kalinya, which is bagus juga loh, Saigon, I like it. Gue asli pengen, gue lagi edit video jurnal Vietnam dari awal tahun sampai sekarang nggak selesai. Tapi ya udahlah ya, mungkin tahun depan gue rilis, I don't know. Gue juga ke Sydney untuk prewed sama Olive, dan juga pergi waktu itu sama adiknya karena adiknya sekolah sana. Gue ke Sydney 2 kali tahun ini. Yang kedua sama orang tua gue, karena kita harus ngurusin sesuatu gitu. Kemudian gue juga pergi ke Melbourne untuk pertama kalinya. Dan Melbourne banding Sydney, bagusan Sydney woy. Jauh bagusan Sydney. Kenapa orang suka Melbourne? Ya gitu. Terus gue juga keliling Indonesia beberapa. Pasti gue ke Lampung karena ada kerjaan di sana. Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya. Banyak kan keliling ya, apalagi di akhir tahun banyak teman gue juga menikah. Jadi gue harus datang juga karena mereka udah datang ke gue. Kalau nggak datang ya gue nggak datang kayaknya. Anyway guys, gue berharap you guys also doing well. Apapun yang kalian kerjakan saat ini, di usia mumpung kita masih muda, fisik kita masih kuat, pantang menyerah. Hidup memang tidak mudah guys. And life is not fair, but so be it. Kita hajar terus aja. Seperti quote yang muncul tiba-tiba di otak gue, dan gue post di threads beberapa waktu lalu. Every day is a fight, you know. You don't have to win all the time.
but you just have to fight. Fight for yourself, fight for your health, fight for your family, for your wife, for your loved ones. Pokoknya fight. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, gue terjemahin. Pokoknya hidup itu adalah pertempuran. Setiap hari itu pertempuran. Kalian nggak perlu menang setiap hari, tapi kalian harus siap aja untuk bertempur. Bertempur untuk kehidupan kalian, bertempur untuk pekerjaan kalian, bertempur untuk orang-orang yang kalian kasihi. Pokoknya tempur. Jangan kasih kendor. Karena hidup ini keras. Dan semakin hari semakin susah juga kan. Kita lihat ekonomi sekarang juga semakin gila, semakin susah. Gue juga ngerasain sendiri. Padahal gue ada di sektor tepung tapioka guys. Tapi sepi banget, gila tahun ini. It's just crazy. Tahun depan PPN naik 12%. What can we do? We just have to fight, work, try new opportunity, atau fokus di satu hal yang kalian sudah memang mau fokus. Do whatever it takes to survive, to excel, dan untuk punya hidup yang happy gitu, punya hidup yang enak in the future. Fight now gitu, karena kalau nggak sekarang nanti kita tambah tua, fisiknya tambah rapuh, udah tambah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi ya itulah, gue semakin push diri gue berusaha tidak menunda hal-hal yang gue ada di otak gue, karena otak gue ini tiba-tiba kadang muncul ide aneh-aneh gitu guys. Gue sortir sebentar, kalau misalnya masuk akal gue langsung kerjain. Berusaha tidak menunda, berusaha tidak melakukan doom scrolling di Instagram kecuali untuk cari inspirasi. Ya, karena waktu ini musuh kita, waktu ini terbatas banget. Jadi lakukan yang terbaik sekarang, jangan nunggu besok. Sekarang lu punya ide apa sekarang di otak lu, lakuin sekarang. Mulai make right decision, belajar dari mentor-mentor yang tepat, dan ya, percayalah hidup kalian pasti akan happy, hidup kalian pasti akan enak lah pokoknya. Asal you wanna do the hustle right now. Anyway guys, itulah tadi update kehidupan gue tahun 2024. Crazy, but I like it. Gimana tahun 2024 kalian? Silahkan komen di kolom komen di bawah. Happy New Year, Merry Christmas guys. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.